Banyak orang mencari Tuhan di tempat yang jauh, padahal kuncinya ada di dalam rumahnya sendiri, yaitu di dalam hati. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa ada satu benih cahaya yang Tuhan titipkan sejak kita diciptakan. Itulah Nur Muhammad. Namun sayangnya, bagi kebanyakan orang, cahaya ini tertutup oleh debu dunia, sehingga ia meredup dan seolah mati. Hari ini, saya akan mengajak Anda menyelami ilmu ma'rifat yang mendalam namun sederhana tentang bagaimana cara menyalakan kembali lampu batin Anda. Jika Anda ingin merasakan kedamaian yang sesungguhnya dan mengenal siapa diri Anda sebenarnya, pastikan Anda tidak melewatkan satu detik pun dari penjelasan ini. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam rahasia pertama yang disingkap oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, izinkan saya mengundang Anda untuk menjadi bagian dari kafilah cahaya ini. Ketuklah tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar setiap butiran hikmah yang kami bagikan bisa sampai ke relung hati Anda tepat waktu. Jika Anda merasa getaran kebaikan dalam penjelasan ini, berikan like dan bagikan video ini kepada saudara-saudara kita yang mungkin saat ini hatinya sedang meredup dan membutuhkan cahaya pengingat. Mari kita bentangkan jalinan silaturahmi spiritual ini dari ujung dunia hingga ke ujung lainnya. Sekarang, mari kita buka tabir rahasia yang pertama. Saudaraku yang terkasih, mari kita buka lembaran pertama dalam perjalanan suci ini. Kita akan memasuki gerbang pemahaman yang paling dasar, namun paling menentukan, yaitu memahami hakikat Nur Muhammad sebagai awal dari segala penciptaan. Mungkin Anda sering mendengar istilah Nur Muhammad dalam pengajian atau buku-buku hikmah, namun seringkali istilah ini terasa jauh dan sulit digapai oleh nalar kita yang awam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kedalaman ma'rifatnya menjelaskan hal ini dengan sangat indah dan menyentuh jiwa. Beliau mengajak kita bukan sekadar menghafal definisi, tapi merasakan kehadirannya di dalam diri. Rahasia cahaya di balik kegelapan. Bayangkan sebuah ruangan yang gelap gulita. Anda tidak bisa melihat kursi, meja, atau bahkan tangan Anda sendiri. Namun, ketika saklar lampu dinyalakan, seketika segalanya menjadi nyata. Kursi ada di sana, meja ada di sana. Cahaya itulah yang membuat segala sesuatu menjadi ada bagi penglihatan kita. Begitulah hakikat Nur Muhammad dalam alam semesta ini. Sebelum ada bumi yang kita pijak, sebelum ada langit yang kita pandang, bahkan sebelum ada malaikat dan surga neraka, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan satu cahaya suci. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa Allah menciptakan Ruh Muhammad dari cahaya keindahannya sendiri, Jamal. Inilah yang disebut sebagai hakikat Muhammadiyah. Cahaya ini adalah benih utama. Ibarat sebuah pohon raksasa yang rindang dengan buah yang lebat, semuanya berasal dari satu biji kecil yang ditanam. Nur Muhammad adalah biji atau benih dari seluruh alam semesta ini. Tanpa cahaya ini, tidak akan pernah ada kehidupan. Mengapa kita harus mengenalnya? Anda mungkin bertanya, apa hubungannya cahaya kuno itu dengan hidup saya sekarang yang sedang penuh masalah? Saudaraku, hubungannya sangatlah erat. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa ketika Allah menciptakan Nur Muhammad, cahaya itu kemudian terpecah-pecah menjadi ruh-ruh seluruh makhluk, termasuk ruh Anda dan saya. Artinya, di dalam pusat batin Anda, di titik terdalam hati Anda, ada percikan dari cahaya suci itu. Masalahnya adalah, kita seringkali hidup seperti orang yang memegang permata berlian di dalam saku, tapi kita menangis kelaparan karena merasa tidak punya uang. Kita lupa bahwa kita membawa kekayaan ilahi di dalam diri kita. Kita terlalu sibuk melihat keluar, mengejar harta, mengejar jabatan, hingga cahaya di dalam diri itu tertutup oleh debu-debu kelalaian. Membangunkan Nur Muhammad dalam bab pertama ini berarti kita mulai menyadari identitas asli kita. Anda bukan sekadar daging dan tulang yang suatu saat akan hancur di tanah. Anda adalah pembawa amanah cahaya. Ketika Anda mulai menyadari hal ini, rasa minder, rasa takut akan masa depan, dan rasa kesepian akan perlahan sirna. Mengapa? Karena Anda tahu bahwa Anda terhubung langsung dengan sumber cahaya yang tidak pernah padam. Cahaya yang belum pulang. Syekh
Abdul Qadir Al-Jailani sering mengibaratkan manusia seperti pengembara yang tersesat di hutan belantara pada malam hari. Satu-satunya cara agar pengembara itu bisa pulang dengan selamat adalah jika ia memiliki obor dengan menyala. Nur Muhammad adalah obor itu. Tanpa menghidupkan cahaya ini, logika kita akan sering tersesat. Kita sering menganggap sesuatu itu baik, padahal buruk bagi kita. Atau kita menganggap ujian itu musibah, padahal itu adalah jalan menuju kemuliaan. Namun, ketika cahaya batin ini mulai terbangun, cara pandang kita akan berubah. Kita akan mulai melihat dunia dengan mata batin, basirah. Dengan ilmu ma'rifat, tahap pertama ini disebut sebagai tahap kesadaran asal. Kita berhenti sejenak dari hiruk pikuk dunia untuk bertanya pada diri sendiri, dari mana aku berasal? Syekh Abdul Qadir menegaskan bahwa roh manusia berasal dari alam yang tinggi, alam kedekatan dengan Tuhan. Kita berada di dunia ini hanyalah sebagai pengembara sementara. Langkah awal menyalakan cahaya. Lalu, bagaimana cara praktis bagi kita yang awam untuk mulai merasakan kehadiran Nur Muhammad ini? Syekh Abdul Qadir memberikan petunjuk yang sederhana namun mendalam. Kenali kerinduanmu. Pernahkah Anda merasa sangat rindu pada sesuatu yang Anda sendiri tidak tahu apa itu? Anda sudah punya rumah, sudah punya keluarga, sudah punya pekerjaan, tapi di lubuk hati terdalam masih ada rasa haus yang tidak bisa terobati oleh apapun di dunia ini. Ketahuilah, rasa haus itu adalah kerinduan ruh Anda untuk kembali bersatu dengan cahayanya. Itulah sinyal bahwa Nur Muhammad di dalam diri Anda ingin bangun. Langkah awalnya adalah dengan memberikan nutrisi bagi ruh tersebut. Jika tubuh fisik kita makan nasi dan minum air, maka ruh kita makanannya adalah zikir dan ingat kepada Allah. Mulai sekarang, cobalah untuk menyisihkan waktu sejenak di tengah malam atau di saat sunyi. Katakan pada diri Anda sendiri, wahai diriku, engkau bukan hanya sekadar raga, di dalammu ada amanah cahaya dari Sang Pencipta. Bangunlah, kenalilah Tuhanmu. Memahami Nur Muhammad adalah dasar dari segala ilmu makrifat. Jangan terburu-buru mencari kesaktian atau karomah. Fokuslah pada kesadaran bahwa Anda diciptakan dengan penuh cinta dari cahaya yang paling mulia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak ingin kita menjadi penonton sejarah kehebatan beliau, tapi beliau ingin kita menjadi pelaku sejarah bagi perjalanan roh kita sendiri. Cahaya itu tidak jauh, ia lebih dekat dari urat leher Anda. Ia hanya menunggu Anda untuk memanggilnya, untuk membersihkan cermin hati Anda, agar ia bisa memancar dengan sempurna. Ingatlah pesan beliau, dunia ini adalah bayangan, dan Nur Muhammad adalah cahayanya. Janganlah engkau mengejar bayangan, hingga engkau melupakan sumber cahaya yang menciptakan bayangan itu. Setelah kita menyadari bahwa ada benih cahaya suci di dalam diri kita, muncul pertanyaan besar. Jika cahaya itu begitu mulia, mengapa sekarang kita merasa begitu berat, penuh beban, dan seringkali merasa jauh dari Tuhan? Disinilah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyingkap rahasia tentang perjalanan panjang yang telah ditempuh oleh ruh kita. Beliau menjelaskan bahwa untuk sampai ke titik ini, ruh kita telah melewati 4 tingkatan alam. Memahami bab ini sangat penting agar kita tahu di mana posisi kita sekarang dan bagaimana cara untuk mendaki kembali ke atas. Alam lahut, tempat kelahiran cahaya. Perjalanan kita dimulai dari sebuah tempat yang disebut alam lahut. Ini adalah alam yang paling murni, alam di mana hanya ada rahasia antara Tuhan dan cahayanya. Disinilah Nur Muhammad diciptakan. Di alam ini belum ada bentuk, belum ada nama, dan belum ada jarak. Segala sesuatu masih bersifat satu dalam keindahan Allah yang mutlak. Syekh Abdul Qadir menggambarkan alam ini sebagai tempat asal yang penuh dengan kedamaian dan cinta. Ruh kita di sana berada dalam keadaan yang sangat suci, tanpa noda, dan terus-menerus memandang keagungan Sang Pencipta. Namun, agar drama kehidupan ini bisa berjalan, dan agar manusia bisa menjadi khalifah di muka bumi, Allah memerintahkan ruh ini untuk turun melakukan perjalanan. Bayangkanlah, Anda adalah seorang pangeran di istana megah yang harus pergi berkelana ke negeri yang sangat jauh untuk menjalankan tugas. Istana itu adalah alam laut, dan pengembaraan itu adalah hidup kita sekarang. Alam Jabarut, alam kekuatan dan kehendak. Setelah dari alam laut, ruh kita turun ke tingkatan kedua yang disebut alam Jabarut. Di alam ini, ruh mulai diberi pakaian atau lapisan pertama. Jabarut adalah alam kekuatan ilahi. Di sini, ruh mulai dibekali dengan potensi-potensi kehendak. Namun, di tingkatan ini pun, ruh
masih sangat murni dan belum terikat oleh nafsu-nafsu rendahan. Di alam Jabarut, ruh kita masih menyadari sepenuhnya bahwa segala kekuatan berasal dari Allah. Namun, karena sudah mulai turun menjauhi sumber asalnya, cahaya yang terpancar mulai sedikit terbungkus. Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa di alam ini, ruh sudah mulai merasakan getaran-getaran kebesaran Tuhan secara lebih terperinci. Jika di alam lahut, kita adalah satu dengan cahaya. Di alam Jabarut, kita mulai menjadi pelaksana dari kehendak cahaya tersebut. Alam malakut, alam malaikat dan rohani. Perjalanan berlanjut turun ke alam malakut. Inilah alam yang dihuni oleh para malaikat dan segala bentuk rohani yang suci. Di alam ini, ruh kita kembali diberi lapisan pakaian yang lebih tebal. Disinilah karakter-karakter baik mulai terbentuk. Sifat jujur, kasih sayang, dan keinginan untuk selalu beribadah sebenarnya adalah warisan yang kita bawa dari alam malakut. Banyak orang yang saat ini merasa sangat nyaman saat mendengar lantunan ayat suci atau musik yang damai. Itu adalah tanda bahwa ruhnya sedang merindukan suasana di alam malakut. Di alam inilah kita belajar tentang ketundukan total kepada Allah. Namun, perjalanan belum selesai. Allah menghendaki kita untuk turun ke tingkatan yang paling rendah agar kita bisa membuktikan kesetiaan kita kepadanya di tengah godaan. Alam nasut, alam dunia dan fisik. Inilah alam di mana kita berada sekarang. Alam nasut atau alam kemanusiaan. Di alam ini, ruh yang tadinya begitu ringan dan bersinar kini dibungkus oleh tubuh fisik yang terbuat dari tanah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa tubuh fisik kita ini sebenarnya adalah penjara sekaligus kendaraan. Kenapa disebut penjara? Karena di alam ini, ruh kita harus berbagi tempat dengan nafsu, keinginan makan, keinginan untuk dipuji, dan rasa amarah. Cahaya Nur Muhammad yang tadi kita bahas di bab 1, kini terkubur sangat dalam di balik lapisan-lapisan tanah fisik ini. Inilah alasan mengapa kita sering merasa galau dan gelisah. Ruh kita yang asalnya dari alam tinggi, lahut, merasa sesak berada di dunia yang sempit dan penuh konflik ini. Ia merindukan rumah asalnya. Mengapa kita harus turun ke alam yang rendah? Mungkin Anda bertanya, jika di alam lahut sudah sangat indah, mengapa Allah menurunkan kita ke alam dunia yang penuh penderitaan ini? Syekh Abdul Qadir memberikan jawaban yang sangat menyentuh. Kita diturunkan ke alam dunia ini agar kita bisa mengenal Allah melalui perlawanan. Di surga atau di alam roh, tidak ada godaan, sehingga ketaatan kita adalah hal yang biasa. Namun, di dunia ini, saat ada godaan harta, ada godaan amarah, dan ada godaan ego, tapi kita memilih untuk tetap ingat kepada Allah, disitulah nilai kita naik berkali-kali lipat di matanya. Membangunkan Nur Muhammad dalam konteks 4 alam ini berarti kita mulai melakukan perjalanan balik. Kita tidak bisa kembali ke alam lahut secara fisik, tapi ruh kita bisa naik kembali ke sana melalui jalur makrifat. Caranya adalah dengan mulai menanggalkan satu persatu pakaian kotor dari alam nasut ini, menembus kembali ke alam asal. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk menembus kembali ke alam malakut, Jabarut, hingga lahut saat masih hidup di dunia. Caranya bukan dengan lari ke hutan atau meninggalkan tanggung jawab, melainkan dengan membersihkan hati. Ketika Anda mulai bisa mengendalikan nafsu, melepaskan ikatan alam nasut, maka pintu alam malakut akan terbuka bagi batin Anda. Anda akan mulai merasakan kehadiran para malaikat yang mendoakan Anda. Ketika Anda sudah tidak lagi merasa memiliki kekuatan sendiri dan hanya bersandar pada kekuatan Allah, melepaskan ego di alam Jabarut, maka Anda akan merasakan keajaiban-keajaiban dalam hidup yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Dan puncaknya, ketika hati Anda sudah bersih dari segala sesuatu selain Allah, maka Nur Muhammad di dalam diri Anda akan bersinar kembali secerah saat ia berada di alam lahut. Inilah yang disebut dengan fana dalam cinta ilahi. Anda ada di dunia, tapi hati Anda selalu berada di istananya. Saudaraku, perjalanan ini memang terlihat jauh, tapi sebenarnya ia sedekat tarikan nafas Anda. 4 alam ini bukan tentang jarak tempuh ribuan kilometer, melainkan tentang jarak
jarak tempuh kedalaman hati. Syekh Abdul Qadir mengingatkan kita bahwa kita adalah musafir atau pengembara. Jangan sampai kita terlalu asyik dengan keindahan di pinggir jalan dunia hingga kita lupa jalan pulang ke rumah asal kita. Dunia ini adalah tempat ujian, bukan tempat tinggal. Nasrud adalah tempat kita berjuang, tapi Lahud adalah tempat kita berpulang. Dengan memahami peta perjalanan ini, semoga Anda tidak lagi bingung mengapa hidup ini penuh ujian. Ujian itu hanyalah cara Allah agar kita rindu untuk pulang dan mulai membangunkan cahaya yang selama ini tertidur di dalam diri. Setelah kita memahami peta perjalanan ruh dari alam yang paling tinggi hingga ke alam dunia ini, kita sampai pada pertanyaan yang paling mendasar. Jika cahaya Nur Muhammad itu ada di dalam diriku, mengapa aku tidak bisa merasakannya? Mengapa hidupku masih terasa gelap dan penuh kegelisahan? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan jawaban yang sangat sederhana namun menohok. Cahaya itu tidak pernah hilang, ia hanya terhalang. Beliau mengibaratkan hati manusia seperti sebuah cermin. Nur Muhammad adalah matahari yang selalu bersinar terang benderang. Namun, apa gunanya matahari yang terang jika cermin yang seharusnya memantulkan cahaya itu tertutup oleh lumpur hitam yang tebal? Itulah sebabnya bab ketiga ini adalah tentang tazkiyatun nafs atau pembersihan cermin hati. Debu dan lumpur yang menutupi cahaya. Mari kita bayangkan cermin hati kita. Ketika kita baru lahir, cermin itu sangat bening. Itulah sebabnya bayi selalu tampak bercahaya dan membawa kedamaian bagi siapapun yang memandangnya. Namun, seiring bertambahnya usia, kita mulai membiarkan debu menempel. Debu itu bernama kebohongan kecil, rasa iri pada mainan teman, hingga kemarahan yang tidak terjaga. Lama-kelamaan, jika tidak pernah dibersihkan, debu itu menjadi lumpur. Dalam pandangan Ma'rifat Syekh Abdul Qadir, lumpur ini adalah keterikatan kita pada dunia. Bukan berarti kita tidak boleh punya harta atau jabatan, tapi lumpur itu muncul ketika harta dan jabatan itu masuk ke dalam hati dan menggeser posisi Tuhan. Ketika kita merasa bahwa uang adalah penjamin hidup kita atau pujian orang adalah sumber kebahagiaan kita, saat itulah cermin hati kita menjadi sangat gelap. Syekh Abdul Qadir menegaskan bahwa ada 3 penghalang besar yang membuat Nur Muhammad tertidur lelap di dalam diri: dunia, nafsu, dan setan. Dunia menggoda dengan keindahannya yang fana, nafsu mendorong kita untuk selalu merasa kurang, dan setan membisikkan keraguan serta ketakutan. Ketiganya bekerja sama membungkus cahaya suci kita dengan lapisan kegelapan yang sangat tebal. Memulai langkah pembersihan, tazkiyah. Mungkin Anda merasa ngeri membayangkan betapa kotornya cermin hati Anda. Namun, kabar baiknya adalah sepekat apapun lumpur itu, ia tetap bisa dibersihkan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang ahli pembersih hati. Beliau mengajarkan bahwa cara membersihkannya bukan dengan kekuatan otot, melainkan dengan kekuatan zikir dan kesadaran. Langkah pertama adalah taubat. Taubat bukan sekedar ucapan di bibir, melainkan sebuah keputusan untuk berbalik arah. Jika selama ini Anda berlari mengejar bayangan dunia, taubat adalah saat Anda berhenti, berbalik, dan mulai berjalan menuju sumber cahaya. Taubat seperti menyiramkan air jernih ke atas lumpur yang kering. Ia melunakkan kekerasan hati, sehingga cahaya mulai bisa sedikit menembus. Langkah kedua adalah zuhud. Seringkali orang salah paham tentang zuhud, menganggapnya harus menjadi miskin. Syekh Abdul Qadir menjelaskan zuhud dengan sangat indah. Keluarkan dunia dari hatimu, silahkan taruh di tanganmu. Artinya, Anda boleh kaya, Anda boleh berkuasa, tapi jangan biarkan semua itu mendikte kebahagiaan batin Anda. Saat Anda tidak lagi takut kehilangan harta dan tidak lagi mabuk saat mendapatkan jabatan, saat itulah cermin hati Anda mulai bersih dari karat-karat keduniawian. Zikir sebagai penggosok cermin. Zikir adalah alat penggosok yang paling ampuh. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa zikir bukan hanya gerakan lisan yang cepat, melainkan sebuah proses menghadirkan Tuhan dalam setiap tarikan nafas. Beliau menyebutnya sebagai zikir sir atau zikir rahasia. Bayangkan Anda sedang menggosok cermin yang berkarat. Awalnya mungkin terasa berat dan melelahkan. Anda zikir, tapi pikiran tetap melayang kemana-mana. Itu normal. Syekh Abdul Qadir menyarankan agar kita terus menggosok. Jangan berhenti hanya karena Anda merasa tidak ada perubahan. Suatu saat, tanpa Anda sadari, satu sudut kecil di cermin itu akan mulai mengkilat. Dan dari satu titik itulah, Nur Muhammad akan mulai memancarkan
hati tidak akan berhasil jika kita tidak berani menghadapi nafsu. Syekh Abdul Qadir sering mengingatkan bahwa musuh terbesar bukan orang lain yang membenci kita, melainkan ego yang ada di dalam dada kita sendiri. Nafsu selalu ingin dimanja, ingin menang sendiri, dan ingin dianggap hebat. Cara membersihkan hati dari nafsu adalah dengan melakukan hal yang sebaliknya. Jika nafsu ingin membalas dendam, pilihlah untuk memaafkan. Jika nafsu ingin pamer, pilihlah untuk sembunyi dalam keikhlasan. Syekh Abdul Qadir menyebut proses ini sebagai mujahadah atau perjuangan sungguh-sungguh. Ini adalah proses yang menyakitkan bagi ego, tapi sangat menyegarkan bagi ruh. Ibarat mencabut rumput liar di taman hati agar bunga-bunga cahaya bisa tumbuh dengan subur. Menjaga kebeningan hati. Setelah cermin hati mulai bersih dan cahaya Nur Muhammad mulai terasa hangat di dalam jiwa, tugas selanjutnya adalah menjaganya. Dunia akan selalu mencoba melemparkan debu baru setiap hari. Kabar buruk di media sosial, persaingan di tempat kerja, atau konflik dalam keluarga adalah debu-debu harian. Syekh Abdul Qadir menyarankan agar kita memiliki waktu khusus setiap hari untuk mencuci kembali hati kita. Beliau menegaskan pentingnya bangun di sepertiga malam terakhir. Di saat dunia terlelap, suasana menjadi sangat hening dan tirai antara hamba dan Tuhan menjadi sangat tipis. Di saat itulah proses pembersihan hati mencapai puncaknya. 1 jam bersunyi-sunyi dengan Allah di malam hari lebih berharga daripada seluruh dunia dan isinya dalam urusan membersihkan cermin hati. Penutup bab ketiga. Saudaraku, proses tazkiyatun nafs atau pembersihan hati ini adalah perjalanan seumur hidup. Jangan pernah merasa sudah bersih, karena rasa merasa bersih adalah debu yang paling berbahaya, ujub. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tetap merasa dirinya adalah hamba yang hina di hadapan Allah meskipun beliau sudah mencapai derajat Sultanul Aulia. Justru karena itulah cahaya beliau begitu terang. Ketika hati sudah mulai bersih, Anda tidak lagi butuh penjelasan panjang lebar tentang apa itu Nur Muhammad. Anda akan merasakannya sendiri. Anda akan merasakan ketenangan yang tidak bisa dibeli, kekuatan yang tidak bisa dipatahkan, dan cinta yang meluap-luap kepada seluruh makhluk Tuhan. Cermin Anda kini sudah siap. Cahaya itu sudah mulai tampak. Sekarang saatnya kita belajar bagaimana menggunakan cahaya itu untuk menembus dinding-dinding alam spiritual yang lebih dalam. Setelah cermin hati mulai kita bersihkan dari debu-debu keduniawian, kini tibalah kita pada inti dari segala inti, yaitu bagaimana cara menyalakan saklar cahaya tersebut. Dalam ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tahap ini disebut sebagai aktivasi atau menghidupkan kesadaran batin melalui zikir sir. Jika bab 3 adalah tentang membersihkan lampunya, maka bab 4 adalah tentang menyambungkan kabelnya ke sumber listrik agar cahaya itu benar-benar menyala dan menerangi seluruh relung kehidupan kita. Bagi orang awam, istilah zikir sir mungkin terdengar sangat rahasia atau bahkan mistis. Namun, Syekh Abdul Qadir menjelaskannya dengan sangat manusiawi. Zikir ini bukan sekedar urusan lisan yang bergerak cepat hingga ribuan kali, melainkan urusan detak yang menyatu dengan kehidupan. Beliau ingin kita memahami bahwa zikir adalah jembatan frekuensi untuk membangunkan Nur Muhammad yang selama ini tertidur di pusat ruh kita. Dari lisan menuju kedalaman rasa. Bayangkan Anda sedang memanggil nama seseorang yang sangat Anda cintai. Di tahap awal, Anda mungkin hanya memanggil namanya dengan suara keras agar dia mendengar. Inilah yang disebut zikir lisan. Ini adalah tahap yang baik, karena lisan kita terjaga dari ucapan buruk. Namun, Syekh Abdul Qadir mengingatkan bahwa jika zikir hanya berhenti di lidah, maka ia seperti air yang hanya menyentuh kulit, namun tidak menghilangkan dahaga di dalam tenggorokan. Tahap selanjutnya adalah zikir qalbi atau zikir hati. Di tahap ini, suara itu mulai masuk ke dalam dada. Anda tidak perlu lagi bersuara keras, namun di dalam jantung Anda seolah-olah ada detakan yang terus menyebut nama Allah. Namun, puncaknya adalah zikir sir, zikir rahasia yang paling dalam. Zikir sir bukan lagi tentang kata-kata, tetapi tentang rasa dan kesadaran. Syekh Abdul Qadir mengibaratkan zikir sir seperti aroma mawar. Anda tidak bisa melihat aroma itu, Anda tidak bisa memegangnya, tetapi Anda bisa merasakannya dengan sangat nyata dan ia mempengaruhi seluruh suasana hati Anda. Ketika zikir sir ini aktif, Nur Muhammad di dalam diri Anda mulai bergetar. Anda mulai merasa selalu diawasi oleh Tuhan, selalu ditemani, dan tidak pernah merasa sendiri lagi.
Bagaimana cara mengaktifkannya? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa aktivasi ini memerlukan keheningan. Beliau sering menekankan pentingnya khalwat atau menyendiri sejenak dari keramaian. Di tengah hiruk pikuk dunia, sangat sulit bagi kita untuk mendengar suara batin kita sendiri. Nur Muhammad itu lembut, suaranya halus seperti bisikan angin. Jika batin kita terlalu berisik dengan rencana-rencana dunia, keluhan dan ambisi, kita tidak akan pernah mendengar bangunnya cahaya itu. Langkah praktis yang bisa Anda lakukan adalah dengan mengatur nafas. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa setiap nafas adalah titipan. Saat nafas masuk, sadarilah itu adalah pemberian Allah. Saat nafas keluar, lepaskanlah segala ketergantungan selain kepadanya. Zikir sir dilakukan di sela-sela nafas tersebut. Dalam ketenangan itu, bayangkan ada satu titik cahaya di tengah dada Anda. Titik itulah Nur Muhammad. Fokuskan seluruh perhatian Anda ke sana. Jangan pikirkan masalah hutang, jangan pikirkan urusan pekerjaan, jangan pikirkan pujian orang. Hanya Anda dan titik cahaya itu. Lambat laun, dengan ketekunan, titik cahaya itu akan mulai meluas, menghangatkan dada Anda, dan membuat Anda merasa sangat dicintai oleh Sang Pencipta. Inilah yang disebut sebagai saat terkoneksinya hamba dengan Tuhannya. Cahaya yang menembus logika. Banyak orang awam bertanya, apa manfaatnya bagi hidup saya jika zikir ini aktif? Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa ketika zikir sir mengaktifkan Nur Muhammad, Anda akan mendapatkan basirah atau penglihatan batin. Logika manusia itu terbatas. Kita sering buntu menghadapi masalah karena kita hanya melihat apa yang tampak di depan mata. Namun, bagi mereka yang cahaya batinnya sudah bangun, Allah memberikan kemampuan untuk melihat di balik tirai. Anda akan menjadi orang yang lebih tenang karena Anda tahu bahwa di balik setiap kesulitan ada maksud indah dari Tuhan. Anda tidak lagi mudah tertipu oleh keindahan palsu dunia karena cahaya di dalam diri Anda mampu mendeteksi mana yang emas asli dan mana yang hanya sepuhan. Syekh Abdul Qadir menyebutkan bahwa orang yang sudah mengaktifkan zikir sirnya akan hidup dengan bimbingan langsung. Hatinya menjadi seperti kompas yang sangat akurat. Ketika akan melangkah ke jalan yang salah, hatinya akan merasa sesak seolah-olah ada peringatan. Dan ketika melangkah di jalan yang benar, hatinya akan merasa sangat lapang dan damai. Inilah rahasia mengapa para wali Allah selalu tampak tenang, karena navigasi hidup mereka bukan lagi logika semata, melainkan cahaya Nur Muhammad yang sudah aktif. Konsistensi, menjaga getaran cahaya. Mengaktifkan Nur Muhammad bukan hanya sekali jadi, lalu selesai. Ia seperti api unggun di tengah hutan yang dingin. Jika Anda tidak terus memberinya kayu bakar berupa zikir dan amal soleh, api itu akan mengecil dan padam. Syekh Abdul Qadir sangat menekankan pentingnya istiqomah atau konsistensi. Beliau mengatakan bahwa 1000 karomah, keajaiban, tidak lebih mulia daripada 1 keistiqomahan dalam berzikir. Jangan menunggu perasaan luar biasa baru mau berzikir. Tetaplah berzikir di saat sedih, di saat senang, di saat sempit maupun di saat lapang. Aktivasi ini adalah proses penyelarasan frekuensi. Awalnya mungkin terasa berat, pikiran Anda mungkin akan protes dan mengatakan ini membosankan. Itu adalah reaksi nafsu dan ketakutan karena ia akan kehilangan kendali atas diri Anda. Namun, jika Anda bertahan, getaran zikir itu akan menjadi bagian dari aliran darah Anda. Syekh Abdul Qadir mengatakan bahwa pada tahap tertentu, ruh seseorang akan berzikir dengan sendirinya, bahkan saat orang tersebut sedang tidur. Itulah tanda bahwa Nur Muhammad telah benar-benar bangun dan mengambil alih kemudi hidup Anda. Saudaraku, zikir sir adalah kunci yang diberikan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk membuka pintu gudang rahasia di dalam dada kita. Jangan biarkan kunci ini berkarat karena tidak pernah digunakan. Cahaya itu sudah ada di sana, ia hanya menunggu sentuhan kesadaran Anda untuk mulai bersinar. Ingatlah, Tuhan tidak melihat seberapa hebat lisanmu bersilat lidah, tetapi Tuhan melihat seberapa dalam getaran rindu di dalam sir, rahasia batinmu. Ketika Anda sudah mulai merasakan getaran ini, Anda akan menyadari bahwa seluruh alam semesta ini pun sebenarnya sedang berzikir bersama Anda. Anda tidak lagi menjadi setetes air yang sendirian, tetapi Anda telah menyatu dengan samudera cahaya ilahi. Sekarang, setelah kabel spiritual terpasang dan cahaya sudah mulai menyala, apa dampaknya bagi dunia di sekitar kita? Bagaimana cahaya ini merubah perilaku, wajah, dan cara kita memperlakukan sesama manusia? Setelah kita melewati perjalanan panjang dari mengenal asal-usul cahaya, menelusuri peta alam ruhani, membersihkan cermin batin, hingga menyalakan saklar kesadaran melalui zikir sir, kita sampai pada puncak perjalanan ini. Banyak orang salah sangka bahwa ilmu makrifat atau membangunkan Nur Muhammad akan membuat seseorang bisa terbang di awan atau berjalan di atas air. Namun, bagi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, buah yang sesungguhnya dari bangunnya cahaya itu bukanlah kesaktian,
melainkan lahirnya akhlak yang mulia dan kedamaian yang melimpah bagi alam semesta. Bab kelima ini adalah tentang bagaimana cahaya yang sudah menyala di dalam dada Anda mulai memancar keluar melalui tindakan, ucapan, dan tatapan mata Anda. Inilah bukti nyata bahwa Nur Muhammad benar-benar telah bangun di dalam diri Anda, menjadi matahari bagi sesama. Syekh Abdul Qadir sering menggambarkan seorang mukmin yang telah sampai pada tingkat ma'rifat sebagai matahari. Matahari tidak pernah memilih kepada siapa ia akan memberikan cahayanya. Ia menyinari bunga yang indah, ia juga menyinari tanah yang gersang. Ia memberi kehangatan kepada orang baik maupun orang jahat. Begitulah kondisi seseorang ketika Nur Muhammad di dalam dirinya sudah aktif. Hatinya penuh dengan kasih sayang, rahmah. Jika dulu Anda adalah orang yang mudah marah, pendendam, atau egois, maka ketika cahaya itu bangun, semua sifat itu akan terbakar habis. Anda akan memandang manusia bukan lagi berdasarkan suku, jabatan, atau agamanya, melainkan sebagai sesama makhluk ciptaan Allah yang membawa percikan cahaya yang sama. Anda akan menjadi pribadi yang selesai dengan dirinya sendiri. Karena Anda sudah merasakan kepuasan batin dari Allah, Anda tidak lagi butuh pengakuan dari manusia. Inilah yang membuat Anda menjadi orang yang sangat dermawan dan tulus. Anda menolong bukan karena ingin dipuji, tapi karena cahaya di dalam diri Anda memang secara alami mendorong Anda untuk menjadi rahmat bagi sekitar. Keindahan dalam ketenangan, sakinah. Buah selanjutnya dari makrifat ini adalah lahirnya kedamaian yang tak tergoyahkan, atau yang sering disebut dengan sakinah. Orang awam seringkali mencari kedamaian dari luar. Mereka pikir kedamaian datang dari saldo bank yang banyak atau rumah yang mewah. Padahal, kedamaian sejati adalah urusan batin. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa ketika Nur Muhammad sudah bangun, seseorang akan mencapai tingkat ridho. Apapun yang Allah tetapkan dalam hidupnya, hatinya tetap tenang. Jika diberi nikmat, ia bersyukur dan tidak sombong. Jika diberi ujian, ia bersabar dan tidak mengeluh. Mengapa? Karena ia tahu bahwa semua itu berasal dari Sang Kekasih, dan Sang Kekasih tidak mungkin mencelakakan hambanya. Bayangkan betapa indahnya hidup jika Anda memiliki ketenangan seperti ini. Di tengah badai masalah yang mengguncang dunia, Anda tetap berdiri tegak, karena jangkar jiwa Anda sudah tertanam kuat di kedalaman samudera ma'rifat. Orang melihat Anda tetap tersenyum, bukan karena Anda tidak punya masalah, tapi karena Anda memiliki cahaya yang memberitahu Anda bahwa setiap masalah adalah cara Allah untuk mengangkat derajat Anda. Transformasi akhlak menjadi manusia Muhammadawi. Nur Muhammad adalah sumber dari segala kebaikan. Maka, mustahil jika ada orang mengaku sudah ma'rifat, namun akhlaknya buruk. Syekh Abdul Qadir menegaskan bahwa semakin tinggi ma'rifat seseorang, maka semakin rendah hatinya. Ia akan merasa dirinya adalah hamba yang paling fakir di hadapan Allah. Dalam bab ini, kita belajar bahwa membangunkan Nur Muhammad berarti meniru sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Sifat jujur, siddiq, amanah, menyampaikan kebaikan, tablik, dan cerdas dalam menyikapi keadaan, fatonah, akan muncul secara alami. Anda akan mendapati lisan Anda terjaga. Anda tidak lagi tertarik untuk membicarakan keburukan orang lain, ribah, karena Anda terlalu sibuk menikmati keindahan Tuhan di dalam diri. Anda tidak lagi tertarik untuk menyombongkan diri, karena Anda sadar bahwa semua kelebihan yang Anda miliki hanyalah pinjaman dari cahaya ilahi. Inilah yang disebut sebagai perubahan karakter yang hakiki, sebuah revolusi batin yang mengubah seorang biasa menjadi manusia yang luar biasa dalam pandangan Allah. Pancaran cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin Anda bertanya, bagaimana cara praktis menerapkan buah makrifat ini di pasar, di kantor, atau di rumah tangga? Syekh Abdul Qadir memberikan petunjuk. Jadilah orang yang paling banyak memberi manfaat. Jika Anda seorang pedagang, bangkitnya Nur Muhammad akan membuat Anda menjadi pedagang yang paling jujur dan paling memudahkan pembeli. Jika Anda seorang pemimpin, Anda akan menjadi pemimpin yang paling memperhatikan kesejahteraan bawahan Anda. Jika Anda seorang anggota keluarga, Anda akan menjadi orang yang paling lembut perangainya. Cahaya itu akan terpancar melalui mata Anda. Orang yang memandang Anda akan merasa tenang, bukan karena wajah Anda tampan atau cantik, tapi karena ada kedamaian yang memancar dari sana. Ucapan Anda akan menjadi obat bagi hati yang luka, dan kehadiran Anda akan menjadi penyejuk bagi suasana yang panas. Inilah yang disebut sebagai barokah. Hidup Anda menjadi berkah, artinya kebaikan Anda terus bertambah dan menular kepada orang lain. Penutup, kembali ke pangkuan ilahi.
Saudaraku yang terkasih, perjalanan membangunkan Nur Muhammad menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah perjalanan pulang menuju fitrah kita yang asli. Kita mulai dari memahami cahaya, menempuh alam-alam ruhani, membersihkan hati, mengaktifkan zikir, dan akhirnya berlabuh pada keindahan akhlak. Ma'rifat bukan untuk menjadikan kita setengah Tuhan yang bisa pamer kehebatan, melainkan untuk menjadikan kita seutuhnya hamba yang mencintai dan dicintai oleh penciptanya. Ketika maut menjemput nanti, cahaya yang telah Anda bangunkan di dunia ini akan menjadi obor yang menerangi jalan Anda di alam kubur hingga menuju padang mahsyar. Ingatlah selalu pesan Sultanul Aulia, hati adalah rumah Tuhan. Jangan biarkan siapapun mendiaminya kecuali Dia. Jika Allah sudah bertahta di sana melalui Nur Muhammadnya, maka seluruh dunia ini akan bersujud melayani kebutuhanmu, sementara engkau tetap tenang bersujud menyembahnya. Semoga kelima pembahasan ini tidak hanya menjadi pengetahuan di kepala, tapi menjadi benih yang tumbuh subur di dalam dada Anda. Selamat berjuang dalam perjalanan indah ini, perjalanan menuju cahaya di atas cahaya. Pesan terakhir untuk Anda, perjalanan ini tidak berakhir di sini. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk semakin membeningkan cermin hati. Jangan pernah lelah berzikir, jangan pernah berhenti mengasihi sesama. Terima kasih telah menyimak rangkaian rahasia Ma'rifat ini hingga akhir.